哎，南院大王就应该坐镇南郡，事关千万人的性命，你迟早要南下中原的，得让他们看看我弟弟的本事。义勇之夫，军略是陛下收回成命。朕很可以，南朝之心你务必放在心上，多多收买便是。哎，今天来福，你有心事啊Hyo Feng yang sejak kecil hidup dengan para pendekar, yang mana kini menjadi seorang pangeran, ia masih bingung dengan urusan politik. Tugas pertama ia menjadi seorang pangeran adalah menginvasi negeri Song. Hal itu sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Ia melihat perang, baik yang kalah maupun menang, rakyatlah yang akan menderita. Tapi jika ia mengundurkan diri menjadi seorang pangeran, takutnya itu akan menyinggung keramaan sang kaisar. Di tengah kecemasannya, ia pun pergi ke Nanjing. Dalam perjalanan, mereka masih sempat melakukan perburuan dan Hyo Feng berhasil memanah hewan buruannya, sementara Azi tak mampu menggerakkan anak panah karena tubuhnya masih lemah. Hyo Feng yang melihat hal itu, ia berjanji akan mengajarinya ilmu tenaga dalam. Kemudian mereka dikejutkan dengan pasukan yang berhasil menawan penduduk Song di perbatasan. Pimpinannya pun menyerahkan tawanan itu kepada Hyo Feng. Di sini Hyo Feng melihat salah satu anggota sekte pengemis. Lalu ia mendekatinya dan arang itu menyerangnya secara tiba-tiba. Beruntung Hyo Feng dapat menghindar. Tapi akibat hal itu, kitab penguat otot terjatuh. Ternyata ia anak dari pemilik Villa Juzian, yang mana kedua orang tuanya dibunuh oleh Hyo Feng saat pertemuan di Villa Jijuan dahulu. Tapi saat ia akan bunuh diri, ia malah diselamatkan oleh Hyo Feng. Lalu Hyo Feng membebaskan para tawanan tersebut. Ia juga melepaskan Tan Si yang menjadi anggota sekte pengemis dan meminta ia datang balas dendam kapanpun. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Tan Si mengambil kitab penguat otot yang terjatuh. Saat ia akan pergi, dua prajurit datang menangkapnya. Ternyata kedua prajurit ini utusan dari Azi untuk menangkap Tan Si. Ia khawatir jika di masa depan Tan Si akan mencelakai Hyo Feng. Kemudian ia mengikat Tan Si di sebuah layangan dan menerbangkannya. Azi sangat menikmati pertunjukan tersebut. Sementara Tan Si begitu ketakutan saat diterbangkan menggunakan layangan. Tak lama kemudian layangan itu terjatuh. Kemudian Tan Si dibawa untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saat sadar, ia merasa takut karena Azi begitu kejam terhadapnya. Lalu dua prajurit datang membawanya untuk bertemu dengan Azi. Di sini ia terpesona melihat kecantikan Azi, sehingga ia memeluk Azi dan membuatnya menjadi kesal. Lalu dua prajurit itu melepaskan dan mengajar Tan Si. Azi yang kesal memanggil Sili, kemudian merencanakan sesuatu. Di sini Tan Si dibawa ke pandai besi, yang mana pandai besi itu mengukur wajahnya dan sedang membuatkan sebuah topeng yang akan digunakan oleh Tan Si. Saat Tan Si sadar, ia telah menggunakan topeng itu. Ia begitu terpukul dan ingin melepaskan topeng tersebut. Kemudian ia kembali dibawa untuk menghadap kepada Azi. 师爷，给他们两个赏武士，铁匠，你以后再也不可能咬我了。 Azi memberitahu Tan Si alasan ia memberikan topeng besi kepadanya. Ia mengatakan jika Hyo Feng telah menyuruh orang untuk menghabisinya. Hal itu membuat Tan Si ketakutan. Tan Si berterima kasih kepada Azi yang ingin menyelamatkannya. Lalu Tan Si dibawa kembali ke ruang tahanan. Ia pun merenungi nasibnya. Hyo Feng datang berkunjung untuk melihat Azi. Lalu Tan Si dibawa menghadap bertemu Hyo Feng. Ia nampak ketakutan. Azi mengatakan kalau ia hadiah dari negeri Gaocheng. Ia juga diberi julukan kepala besi. Di sini Azi ingin melihat wajahnya, tapi ia begitu ketakutan. Setelah itu, Hyo Feng pun pergi meninggalkan Azi karena tugas menjadi seorang pangeran. Hal itu membuat Azi sedikit kesal.
Kemudian Xiao Feng membahas masalah tentang negara Song dan negeri Liao. Ia ingin membuat perdagangan antar negara. Tapi asistennya mengatakan jika kaisar ingin menaklukkan dinasti Song. Lalu ia memberitahu sebentar lagi utusan dari negeri Song akan datang menemuinya. Yang mana orang ini telah dibeli dan menjadi mata-mata negeri Liao. Kabar tentang Xiao Feng menjadi raja di negeri Nangyun telah sampai kepada Tuan Zhu. Utusan dinasti Song telah sampai dan dijamu oleh Xiao Feng. Tapi ia malah membahas masalah saat di gerbang zaman masa lalu, yang mana Xiao Feng menjadi ketua sekte pengemis dan berhasil menawan Pangeran Zhu. Akibat sikapnya ini, Xiao Feng menjadi kesal kepadanya. Teringat kejadian tersebut, Xiao Feng langsung menikam tangan orang itu dan mengatakan jika ia dan dirinya tak sama. Tuan Zhu sedang bermain catur dan membicarakan kakaknya yang menjadi raja di negeri Nangyun. Hal itu akan membuat kesalahpahaman di antara para pendekar. Tapi bawahannya mengatakan jika di masa depan terjadi perang, Tuan Zhu harus maju untuk negara dan mengesampingkan persaudaraan. Di sini ia sedikit bimbang. Berita tentang penusukan tangan utusan dinasti Song telah sampai ke kaisar. Di sini sang utusan mengatakan jika pangeran bersikap begitu kasar terhadapnya. Salah satu bawahan Pangeran Zhu pun mengatakan jika Xiao Feng suatu saat akan menjadi masalah bagi negeri Liao. Hal itu membuat kaisar kesal dan marah kepadanya. Namun para menteri yang lain juga mendukungnya untuk segera menangani Xiao Feng. Azi terlihat kesal karena Xiao Feng tak mengunjunginya hari ini. Kemudian Sili memberitahu jika Xiao Feng sedang melatih pasukan dan tak akan menemuinya hari ini. Hal itu membuatnya kesal. Saat ia keluar, ia bertemu dengan Tanzi. Kemudian Tanzi diajak Azi untuk pergi menangkap hewan buruan. Azi membakar umpan di tripod kayu dewa. Tak lama kemudian sebuah kelabang masuk ke tripod kayu dewa tersebut. Azi nampak gembira dan kembali ke istana. Kemudian ia ingin melakukan sebuah percobaan. Di sini, Azi meminta Tanzi memasukkan seekor ayam ke dalam gentong yang berisi kelabang beracun tersebut. Sontak saja ayam itu mati seketika. Setelah itu, Tanzi diminta Azi untuk melakukan sesuatu, yaitu jarinya dimasukkan ke dalam gentong tersebut dan membiarkan kelabang beracun itu menghisap darahnya. Awalnya Tanzi ragu, tapi karena cintanya, ia pun bersedia berkorban dan menuruti keinginan Azi. Saat ia memasukkan tangannya, ia merasa kesakitan. Setelah itu, Tanzi pun mengeluarkan jarinya dan melihat bekas gigitan kelabang itu. Kelabang itu kembali dimasukkan ke tripod dewa. Kemudian Azi mempelajari sebuah ilmu tangan beracun dan ia berhasil melakukannya. Azi terlihat begitu senang, lalu pergi meninggalkan Tanzi. Tanzi yang keracunan, ia merasa gatal-gatal seluruh tubuhnya. Sehingga hal itu membuatnya menjatuhkan kitab penguat otot. Lalu Tanzi pun mempelajari isi kitab tersebut. Azi terus melatih ilmu tangan beracun dan ia semakin senang karena berhasil menguasai ilmu itu. Lalu menghampiri Tanzi dan mengira ia telah meninggal. Saat akan dibuang, Tanzi terbangun dari tidurnya. Lalu ia kembali diajak Azi untuk berburu hewan beracun kembali. Di sini ia melihat seekor ular dan menyuruh Tanzi untuk mengusir ular itu. Azi terkejut saat ulat sutra itu melewati sang ular, ia menjadi membeku. Lalu ia memerintahkan Tanzi untuk menangkapnya, tapi mereka kehilangan jejak. Tanzi terus mencarinya dan berhenti di salah satu kuil.
Tansi menunggu biksu itu pergi. Saat biksu itu pergi, Tansi buru-buru menangkap ulat sutra tersebut. Namun ia malah diserang, lalu Tansi menangkapnya dengan sebuah guci. Akhirnya ia berhasil membawa ulat sutra itu pulang ke istana dan memberikannya kepada Asi. Asi terlihat senang, tapi ia malah menyuruhnya pergi begitu saja. Kemudian Tansi pergi kembali ke ruang tahanan. Ia merasa kedinginan karena dekat dengan ulat sutra membeku. Keesokan harinya Asi pun datang untuk berkunjung. Ia sangat senang melihat ulat itu. Kemudian Tansi diminta Asi untuk memasukkan jarinya kembali. Sebelum melakukan hal itu, Tansi memberitahu namanya, yaitu Yo Tansi, dan meminta Asi untuk mengingat namanya karena ia tahu pasti akan meninggal. Sebelum memasukkannya, Tansi menggunakan jurus penguat otot untuk melakukan hal itu. Lalu ia memasukkan jarinya, tapi tetap saja Tansi membeku. Asi memanggil Sili untuk memeriksa Tansi dan dinyatakan Tansi telah meninggal. Lalu Asi menyuruh pengawalnya untuk memakamkannya. Sementara Asi terus berlatih ilmu tangan beracun. Dua prajurit yang membawa Tansi tak memakamkannya, tapi malah membuangnya ke dalam sungai. Tansi pun ikut hanyut dalam arus sungai itu. Lalu ia tersadar dari pingsannya. Tansi melihat tangannya telah sembuh dari racun itu. Tansi kembali mempelajari kitab penguat otot untuk menguatkan tubuhnya. Murongfu mendapat undangan bermain catur dari Tuan Chongbian. Hal itu diterima oleh Murongfu karena ia ingin memanfaatkan dukungan dari dunia persilatan guna mendirikan negeri Yan kembali. Di tempat lain, sekte pengemis dikejutkan dengan bawahannya yang meninggal dibunuh oleh murid Xingzhua. Di sini ia mengatakan untuk menyambut gurunya. Namun, Ketua Huan malah melakukan trik untuk mengalahkannya dengan sebuah karung. Kali ini mereka akan menggunakan trik ini untuk melawan si tua Xingzhua. Tak lama kemudian Xingzhua datang untuk menemui Ketua Huan. Di sini anggota sekte pengemis yang menyerang dikalahkan Xingzhua dengan begitu mudah. Hal itu dilihat oleh Tansi dari kejauhan. Merasa di atas angin, Xingzhua melakukan serangan frontal beserta para muridnya. Di luar dugaan, Ketua Huan menyuruh para anggota sekte melempar jaring dan menangkap mereka semua. Ketua Huan menanyakan alasan Xingzhua menyerangnya. Ia ingin agar Qiao Feng diserahkan kepadanya. Ternyata Xingzhua belum tahu jika Qiao Feng telah dikeluarkan dari sekte pengemis. Salah satu anggota sekte menyerang Xingzhua, tapi ia malah keracunan. Saat anggota sekte yang lain memegangnya, mereka ikut keracunan. Di saat Ketua Huan lengah, Xingzhua menyerangnya dan berhasil melukainya, sehingga mereka pun meninggalkan tempat itu. Para murid tak bisa mengeluarkan diri dari jaring tersebut. Kemudian mereka melihat Tansi yang akan pergi dan meminta tolong kepadanya. Tansi pun melepaskan mereka. Di sini Tansi diminta menyentuh anggota sekte yang terkena racun. Xingzhua terkejut ketahui Tansi bisa menetralkan racun tersebut. Secara tak sengaja ia membunuh salah satu anggota murid. Xingzhua marah dan ingin menyerangnya. Tansi berhasil menghalau serangan tersebut. Lalu ia meminta agar Xingzhua memaafkan dan mengampuninya. Di sini, Xingzhua malah menjadikan Tansi sebagai muridnya. Di tempat lain, Zhu bertemu anggota dari Murongfu. Ia ingin menyerahkan surat undangan untuk mereka hadir dalam acara konferensi persilatan. Tapi di sini adik keempat malah curiga kepadanya karena dulu Murongfu dituduh sebagai pembunuh guru Yuanku. Adik keempat menantang Zhu untuk bertanding.